takut-takuti sama seperti kita ini anak-anak, bahwa kalau kamu nggak ikut Trinitas atau ikut ini, kamu akan masuk neraka atau kamu tidak menyebut nama Yahweh. Benar ya, jadi jangan-jangan mereka yang masuk neraka yang tidak menyebut Bapak Yahweh. Orang-orang ini, Yahweh ini menyebut kata Yahweh saja sudah salah, saudara. Ya, bilang Yahweh saja sudah salah. Dia ngomong santai sekali, saudara. Coba begitu ngomong Yehova, saya bilang Jehovah, dia menatap saya mau ngaplok dia, saudara. Saya bilang ngomong Jehovah, saudara. Sakral nggak boleh disebut, saudara. Pertanyaan kedua, Pastor. Ya. Orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan atau hari kebangkitan. Tapi apakah mereka percaya dengan dunia orang mati? Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Ya, ada dua pertanyaan, Pastor. Iya. Yang pertama kan tadi ada disinggung Pastor mengenai pengajaran yang tidak sehat atau beracun, Pastor. Jadi kadang-kadang ditakut-takuti sama seperti kita ini anak-anak, bahwa kalau kamu nggak ikut Trinitas atau ikut ini, kamu akan masuk neraka atau kamu tidak menyebut nama Yahweh atau menyembah Bapak Yahweh, kamu akan masuk neraka, kata mereka. Jadi menurut saya itu termasuk ajaran yang beracun, Pastor. Tapi saya minta Pastor menjelaskan agak dalam yang mengenai ajaran yang beracun tadi, Pastor. Yang pertanyaan kedua bisa nanti saya tanyakan lagi, Pastor, setelah penjelasan dari Pastor. Benar ya, jadi jangan-jangan mereka yang masuk neraka yang tidak menyebut Bapak Yahweh. Orang-orang ini, Yahweh ini menyebut kata Yahweh saja sudah salah, saudara. Ya, bilang Yahweh saja sudah salah. Saya kasih tahu ya perdebatan saya dengan orang Yahwisme ini ya. Saya bilang sama mereka, nih, kamu lihat Alkitab bahasa Jerman. Tidak ada kata Yahweh, semua bilang Yehova. Lalu jawabnya mereka apa, saudara? Dengan semprulnya, keselamatan bukan dari bangsa Jerman, Pak, tapi dari bangsa Yahudi. Oke, itu tak tunjukkan. Ini Alkitab orang Yahudi, ini naskah Masoretnya. Bacanya di situ, di bawahnya huruf Y, ada sewanya, bacanya Y. Di atasnya He, ada kolamnya, bacanya Ho. Di bawahnya Vav, ada kametnya, bacanya Yehova, bukan Yahweh. Lalu mereka tunjukkan naskah Yunani, saudara. Ada satu naskah Yunani, ya, di situ disebutkan ada kata Yahweh. Nih Yahweh nih, dia bilang dari Septuaginta, dari sebuah salinan Septuaginta. Salinannya, saudara ya. Nah, itu sebetulnya, itu trennya itu dari abad ke-18. Seorang teolog Jerman juga yang menyalin dari naskah Yunani, saudara. Kata Yahweh. Coba bayangin, saudara, betapa munafiknya orang ini. Tadi saya tunjukkan di dalam bahasa Jerman, tidak ada kata Yahweh, adanya Yehova. Dia bilang keselamatan bukan dari bangsa Jerman. Lalu saya tunjukkan naskah aslinya nih loh. Tanaknya dalam bahasa Ibrani, ini tanda bacanya Yehova. Dia bilang apa? Ini loh bahasa Yunani dari Yahweh. Ini naskah tua. Kan kupluk ini orang, saudara. Kan keselamatan juga bukan dari bangsa Yunani kan, saudara. Saya sudah tunjukkan dari orang Yahudinya langsung. Nah, itu tadi Yahweh. Orang Yahudinya ya, kalau ini rabe-rabe Yahudi, kalau lagi cerita Yahweh, dia sebut. Begitu saya bilang Yehova, dia diam, saudara. Dia menatap saya dengan tajam, marah, saudara. Saya lupa. Saya kan lagi mau menjelaskan. Tapi kalau orang Yahudi cerita Yahweh, wah dia senang, saudara. Coba kamu ngomong Yehova itu sama orang Yahudi. Cep, dia, saudara, diam. Matanya akan menatap dengan tajam, saudara. Kalau bisa nabok dia, saudara. Siap nabok dia, saudara. Lo bilang Yahweh, biar tolol ini, saudara. Orang-orang tolol semua nih. Yahweh. Serius, saudara. Coba Anda ngomong gitu Yehova sama orang Yahudi. Jangan tatap matamu dengan tajam, saudara. Dosen saya gitu, tatap matamu. Dia diam. Yahweh. Oh, dia bilang Yahweh itu ngajar saya enak sekali, dia ngomong Yahweh. Ya, Yahweh. The Yahwism is and then they say that this one, yes, because he said the Yahweh theory, something like that. Dia ngomong santai sekali, saudara. Coba begitu ngomong Yehova, saya bilang Jehovah, dia menatap saya
Mau ngaplok dia, saudara. Saya bilang Jehovah, saudara. Sakral nggak boleh disebut, saudara. Anda bilang Yahweh, Yahweh, nggak apa-apa, saudara. Ini bilang Jehovah, mereka marah, saudara. Ya, saudara ya. Beneran, karena itu nama itu sakral, mereka nggak boleh sebut. Begitu mereka, makanya saya bilang Adonai, saya harus bilang Adonai. Itu Yahweh, 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 itu nggak apa-apa, saudara. Mereka buat mainan gitu nggak apa-apa. Karena itu bukan namanya, saudara. Itu kan buat mereka ya, bagi orang-orang goyim ini, bagi orang-orang pagan. Mereka bilang Yahweh, Yahweh, biarin saja, itu bukan Tuhan saya kok. Iya kan? Anggap ya, saudara ya. Sama ya tadi ya. Satu lagi yang bukan Trinitas, si Deki ngomong masuk neraka. Gundulmu yang jangan-jangan kamu yang masuk neraka. Dari buahnya, saudara. Kamu boleh tunjukkan. Ngoceh sekuat-kuatnya kamu Trinitas paling hebat, kamu masuk surga. Saya cuma nunjukkan buahnya saja, saudara. Dari buahnya kita tahu, saudara. Pengajarannya. Maka kita bisa menilai orang dari buahnya. Hari ini judulnya adalah berbuah lebat, saudara. Pertanyaan kedua, Pastor. Ya. Orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan atau hari kebangkitan. Tapi apakah mereka percaya dengan dunia orang mati, Pastor? Enggak. Sudah selesai. Kayak saksi Yehova. Surga neraka. Kalau Anda melihat orang Saduki, mereka nggak percaya surga neraka, nggak ada, selesai, sudah finish. Sudah meninggal ya sudah. Oh iya. Persis seperti saksi Yehova. Orang saksi Yehova kan juga nggak percaya ada neraka kan? Sudah kematian selesai. Kecuali kamu dibangkitkan, ya masuk surga, hidup kekal. Nah, jadi mirip-mirip gitu. Walaupun orang Saduki ekstrim, udah selesai mati ya sudah selesai. Jadi nikmatilah hidup selama masih hidup, kita ya berkat Tuhannya sekarang. Buat orang Saduki itu seperti itu. Walaupun di Alkitab Tanak mereka itu banyak sekali disebut mengenai dunia orang mati, Pastor. Enggak, kekelaman. Dunia orang mati itu udah kelam, udah gelap, udah selesai. Ya kan cuma kegelapan saja kan dibilang dunia orang mati, kegelapan saja. Makanya orang Saduki menafsirkannya ya udah selesai. Sementara yang orang lainnya, elit orang yang lainnya, dia berkata, tetap ada. Tetapi pengajarannya Saduki nggak populer ya. Jumlah mereka karena kan eksklusif. Dan yang namanya orang Saduki harus keturunan Imam Zadok. Jadi ya tambah sedikit tambah nggak populer dan tidak semua keturunan Imam Zadok mau mengakui pengajarannya Saduki. Udah nggak tren. Apalagi kemudian di zaman para rabi tradisi imam ini udah nggak laku. Makanya orang Yahudi itu tidak berharap ada bait Allah ketiga, itu nggak ngarep-ngarep. Kenapa? Kalau mereka bikin bait Allah ketiga, maka rabi-rabi nggak laku lagi, yang laku para imam. Nangkep nggak maksudnya? Nah, mereka nggak mau, karena untuk menjadi para imam mereka harus jadi orang Lewi kan, harus terlahir sebagai orang Lewi. Ya, pada orang rabi-rabinya yang nggak mau, nggak sudi, saudara ya. Kenapa nggak sudi? Ya nggak sudi, ngapain mereka jadi rabi ya? Jadi rabi-rabi mereka terhormat ternama, ngapain mereka harus pakai imam lagi? Nangkep nggak? Jadi mereka nggak pengen bait Allah ketiga. Serius ya, saya sudah nanya ya, para rabi-rabi ini ya. Bait Allah ketiga, mereka bilang begini, saudara. Ini persis seperti pengajarannya ini ya, Rashi ya, sebentar ya. Saya lupa rabanya ya, dia bilang, tubuh kita inilah bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah. Kemarin ya, pagi ya, saya lupa ya. Aduh, rabanya siapa yang ngomong gitu ya. Tubuh kita ini bait Allah. Kan yang Hasidik itu ya, Pak? Iya. Pak Paul bilang Hasidik kan? Ya, Beshem Tov. Tapi ada Hasidik kan baru abad ke-17. Ini yang dari permulaan. Pengajaran Rabi Yahudi yang permulaan zamannya awal-awal. Tubuh kita ini bait Allah. Yesus juga berkata bait Allah. Paulus juga berkata bait Allah. Ya, jadi kita punya pengajaran yang sama dengan orang Yahudi bahwa tubuh kita ini bait suci, saudara. Jadi mereka nggak butuh bait Allah, nggak butuh bangunan bait Allah. Rabi-rabi Yahudi kita ini bait Allah, kenapa kita mesti bikin lagi? Walaupun Masjidil Al-Aqsa ajaib ya, secara ajaib Herodes itu, the Great Herodes memperluas bait Allah yang kedua. Sehingga ketika siapa itu Marwan Khilafah itu ya, Marwan, dia membangun Al-Aqsa itu, dia pikir membangun Al-Aqsanya di atas bait suci, enggak. Dia bangun di halamannya bait suci, saudara. Ajaib ya. Tempat suci itu memang tidak bisa dinodai. Gitu ya, Pak Enardo ya.